Halo teman-temanku, apa kabar hari ini? Aku harap kalian semua sehat, kalian semua bahagia, apalagi masih bisa dibilang suasana Valentine ya. Jumat kemarin kan kita Valentinean, nggak tahu kalau teman-teman ngerayain Valentine atau enggak. Nah kalau ngerayain Valentine udah dapat coklat berapa nih? Atau nggak dapat coklat sama sekali? Kalau nggak dapat, ini mampir ke diri tak kasih coklat. Gitu. Oke, teman-teman. Nah, seperti yang aku bilang ya, di bulan ini kita masih ngebahas seputar kasih, gitu kan? Nah, kalau di minggu lalu kita ngebahas tentang Valentine dan khususnya tentang ucapan kita I love you, gitu kan? Nah, itu harusnya sih sudah cukup ya untuk menggambarkan kasih kita. Tapi alangkah lebih baiknya kalimat itu, ucapan itu bukan hanya I love you saja, tapi kita bahasakanlah setiap hari. Makanya topik kita malam hari ini yaitu speak in love, berbahasa kasih atau berbicara dalam kasih. Jadi I love you-nya itu lebih mendarat gitu teman-teman ibaratnya. Oke. Tentunya di sini sudah hadir bersama dengan aku, rekan-rekanku, 4 orang sudah ready ini, mantap sekali. Kita mulai, tapi sebelum mulai, alangkah lebih baiknya kita perkenalan dulu nih. Tadi sudah aku mention namanya, jadi teman-teman pasti sudah tahu namanya, tapi kita mau tahulah sedikit tentang teman-temanku ini yang menemani aku malam hari ini. Gimana dia tinggal di mana, siapa tahu dekat dengan kalian kan bisa mampir-mampir atau main-main. Dari Mbak Santi dulu, silakan Mbak San. Ya, shalom teman-teman. Selamat malam semuanya. Perkenalkan, namaku Santi, domisili di Solo. Pelayanannya terlibat di pelayanan Sabda. Salam kenal semuanya. Mantap. Nah, itu ya teman-teman Mbak Santi di Solo. Dan silakan Mas Bias. Halo, selamat malam semua teman-teman yang sudah hadir. Jadi namaku Bias. Saya tinggal di Batu dan pelayanan juga base-nya di Batu. Mantap. Warga Batu, Arek Malang. Silakan komentar nih. Atau yang tetanggaan dengan Mas Bias. Siapa tahu ada yang nonton. Oke. Silakan Kak Intan. Hai semuanya, kenalin aku Intan. Saat ini aku pelayanan di GSJA Air Hidup Madiun. Asli orang Madiun. Mantap. Nah, Madiun asli. Mantap. Makanya imut-imut kayak brem. Bercanda ya teman-teman. Oke teman-teman, perkenalkan aku Ray ya. Sudah terbiasa dengan mukaku karena setiap minggu aku on cam di sini di Sabdayut ya. Kiranya perkenalan ini bisa mengakrabkan kita semua, bukan hanya kami berempat, tapi kalian juga yang di rumah yang lagi nonton malam hari ini. Oke, aku mau jelaskan sedikit tentang Sabdayut, teman-teman. Siapa tahu teman-teman di rumah baru pertama kali nonton Sabdayut. Jadi Sabdayut adalah acara live Instagram dari Yayasan Lembaga Sabda yang ngebahas atau diskusiin tentang topik-topik yang relate dengan anak muda atau yang jarang dibahas dengan anak muda. Itu sesuai dengan visi kami, yaitu mempersiapkan anak-anak muda untuk menjalankan panggilan Allah bagi generasinya. Itu sekilas tentang Sabdayut, teman-teman. Kiranya teman-teman bisa enjoy di obrolan kami, di diskusi kami malam hari ini. Dan sekali lagi silahkan banget nanti ikut berkomentar, ikut berdiskusi juga. Oke, gak lama-lama lagi teman-teman. Kita langsung mulai saja. Dan sebelum kita mulai diskusi, kita berdoa dulu. Kak Intan boleh berdoa? Oke, mari kita berdoa. Bapak, kami mengucap syukur buat malam hari ini. Sebentar kami mau berdiskusi, kami mau sharing bersama. Kiranya topik yang kami bahas dan pelajari pada malam hari ini boleh juga menjadi berkat. Dan kiranya kebenaran firman Tuhan juga terus termaterai dalam hati kami, sehingga kami boleh menjadi pelaku firman Tuhan. Dan kiranya melalui sharing kami pada malam hari ini, Roh Kudus memampukan kami untuk kami boleh dapat mengerti, dan semua teman-teman yang join dalam live ini semua dapat diingatkan oleh kebenaran firman Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, kami siap memulai sharing kami malam hari ini. Haleluya, amin. Amin. Thank you Kak Intan. Teman-teman, aku mau sedikit nyanyi nih sebelum memulai diskusi kita. Memang lidah tak bertulang, lain di mulut, lain di hati. Gak tahu teman-teman tahu nggak lagu itu, karena lagu itu cukup jadul ya.
Mungkin papa mama kalian yang tahu, atau bahkan lebih tua lagi opa oma kalian gitu ya. Itu lagu jadul yang sudah lama banget, tapi sampai sekarang tuh masih relate rasanya, karena sering sekali lidah kita mengeluarkan apa yang tidak benar-benar hati kita rasakan. Jadi hati kita merasakan apa, tapi lidah kita mengatakan apa. Itu sering sekali terjadi, sehingga banyak sekali dampak yang dihasilkan. Nah, menurut teman-teman nih, melihat dari mungkin kasus-kasus yang ada, atau contoh dari teman-teman, atau bahkan pengalaman teman-teman sendiri, seberapa bahayanya sih lidah kita ini? Silahkan. Oke Kak, kalau menurutku sendiri ya bahayanya lidah, selain untuk diri sendiri, kadang diri sendiri ketika kita mengucapkan hal yang negatif itu seperti kayak menurunkan kepercayaan kita sendiri. Atau kalau kita ngomongin yang jelek tentang orang, kita menfitnah, seperti itu dan lain sebagainya. Kita itu bisa merusak karakter seseorang, mental seseorang, sehingga kepercayaan mereka, orang lain juga menurun, karena itu kan mungkin menyakiti. Seperti itu Kak menurutku. Ya. Ya, aku ya. Menurut aku ini ya, lidah itu kan bagian terkecil dari tubuh kita juga gitu. Tapi ketika kita ngomong, nah itu ya pasti akan banyak pengaruhnya gitu ya. Pasti pengaruh ke diri sendiri ada, pengaruh ke lawan bicara juga ada gitu. Jadi kalau ternyata yang kita ucapkan dengan lidah kita itu perkataan yang kurang baik gitu ya, itu pastilah akan mempengaruhi kondisi hati, entah hati kita atau hati teman kita gitu ya, dan juga rasa kepercayaan diri maupun relasi bahkan bisa terpengaruh juga gitu hanya karena lidah kita atau perkataan kita. Betul. Ya, jadi kalau ngomongin lidah tulang, memang lidah itu secara fisik dia itu lembek ya, nggak ada tulangnya, nggak ada struktur tulangnya. Jadi dia memang lembek. Tapi lidah itu bisa jadi keras, jadi benda yang bisa menyakiti orang lain lewat apa yang keluar dari mulut kita, lewat perkataan kita. Mungkin kalian pernah dengar ya, mulutmu harimaumu. Nah, itu juga bisa ingat-ingat tuh kata-kata itu, bahwa memang melalui mulut kita bisa melakukan banyak hal. Salah satu hal yang baik bisa kita ucapkan, atau sebaliknya apakah kita justru menggunakan lidah kita atau mulut kita dengan kata-kata yang bisa menyakiti orang lain, gitu sih. Ya, kalau kita ingat banyak sekali kasus-kasus yang diakibatkan karena lidah gitu, bahkan berdampak pada endingnya perselisihan hingga kematian gitu. Itu awal mulanya karena lidah, lidah yang ngomong sembarangan segala macamnya, sehingga muncul hal-hal yang negatif. Jadi memang sangat bahaya sih kalau dipikir-pikir lidah ini. Tapi rasanya kalau di era sekarang lidah nggak begitu berbahaya, tapi jempol kita gitu yang menggantikan lidah ini yang berbahaya. Karena ya itu mewakili lidah sih sebenarnya. Bedanya nggak kita ucapkan, tapi kita ketikkan gitu di medsos. Karena juga banyak contoh juga dari medsos lah timbul pertikaian karena nggak menjaga lidah dalam tanda petik dari ketikannya. Itu sih. Ya, aku ya setuju sih ya dengan yang disampaikan Ray gitu ya. Kalau sekarang mungkin jempol kita gitu, tapi entah itu jempol, entah itu lidah, itu kan berarti ngomongin masalah output di diri kita kan, apa yang kita sampaikan gitu kan ya. Menarik. Ya, padahal apa yang kita sampaikan itu sebenarnya kan terpengaruh oleh apa yang kita terima gitu. Jadi sangat penting sekali kita kayak ini ya memperhatikan gitu, apa sih yang masuk ke diri kita gitu, entah apa yang kita baca, yang kita tonton, apa yang kita dengar itu akan sangat mempengaruhi gitu. Kalau yang masuk ke diri kita inputnya jelek-jelek, pasti keluarnya juga akan jelek-jelek juga. Oke. Setuju sih sama apa yang diomongkan Kak Santi, karena terkadang kita kan ngomong, tapi kadang itu kita nggak sadar kita menyakiti. Nah, sering nggak sih kita itu kayak dengar kalau orang yang tersakiti biasanya cenderung akan menyakiti orang lain. Nah, jadi kan mungkin ketika kita sering mendapatkan perkataan-perkataan buruk dari orang, mungkin dari masa lalu kita, dari orang tua kita mungkin, dan itu yang menyakiti kita, membentuk karakter kita mungkin jadi keras, akhirnya kita ngomong itu kadang-kadang suka menyakiti, pedes lah istilahnya gitu, tanpa memikirkan perasaan orang lain. Nah, di sini yang sebenarnya kita perlu aware dulu ya, kok aku ngomong kayak gini ya, kenapa nih, seperti itu. Ya betul sih, sepakat, karena memang ya kayak serupa
dengan Mbak Santi bilang tadi itu bagian dari input kan gitu. Seberapa sering kita mendapat masukan gitu, masukan kata-kata kotor mungkin kalau konteksnya bahaya lidah gitu ya. Kata-kata yang menyakitkan. Nah, itu cenderung ya keluarnya bakal menyakiti juga gitu ya. Jadi memang ini perlu 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 bijak-bijak lagi dan bahkan kita kayaknya perlu melihat deh gitu fakta yang kita miliki sekarang. Berapa sih lidah kita gitu? Lidah kita satu, yang lain dua gitu, telinga dua, mata dua. Jadi sebetulnya sebahayanya lidah gitu ya, yang meskipun hanya satu, tapi kita harus sadari juga kalau harusnya kita lebih banyak mendengar dan melihat dibanding berbicara. Gitu. Itu sih yang mau sedikit aku tambahkan. Ya, nambahin juga ya. Jadi kalau misal ngomongin masalah input itu sebenarnya bukan cuma diri kita aja gitu ya. Karena kan kita juga hidupnya tuh dengan teman-teman kita gitu ya, dengan keluarga. Jadi aku pikir komunitas itu juga bisa mempengaruhi kualitas kita gitu. Jadi ya lagi-lagi ini ya perlu perlu memfilter juga gitu. Jadi tidak hanya kitanya mengkonsumsi apa, tapi juga komunitas kita itu seperti apa gitu. Jadi itu akan bisa menolong kita untuk bisa lebih bijak mungkin ya, untuk bisa sadar, untuk bisa berkomunikasi dengan baik juga. Ya. Jadi teringat satu ayat gitu, Mazmur 37 ayat 30 yang mengatakan mulut orang benar mengucapkan hikmat dan lidahnya mengatakan hukum. Gitu. Jadi ya memang kelihatan sih mana orang yang sering membaca Alkitab dengan yang tidak ya dilihat aja dari kata-katanya gitu. Kalau kata-katanya buruk terus kayaknya referensinya juga buruk yang dipakai gitu. Tapi kalau kata-katanya manis ya setidaknya adalah inputnya walaupun seperti yang kita katakan di dasar tadi kan terkadang itu nggak mewakili hati gitu. Tapi setidaknya ya pasti punya referensi hal-hal yang manis itu sih ya. Oke. Setuju sih apa yang dikatakan sama Kak Ray, diingatkan lagi oleh kebenaran firman Tuhan itu. Dan sebenarnya kalau bahaya lidah sendiri ya kadangkala kita itu apalagi sebagai manusia pada umumnya kecenderungan untuk mengomentari atau menilai hidup seseorang kayak gitu ya. Maksudnya terus kita mengucapkan hal-hal yang tidak benar. Bahkan kan kalau firman Tuhan sendiri kan katakan jangan mengucapkan saksi dusta terhadap sesamamu, lalu karena itu buanglah dusta dan berkatalah benar seorang kepada yang lain karena kita adalah sesama anggota, seperti itu. Jadi ketika kita mengucapkan hal yang tidak benar, kita mungkin memfitnah atau menggosipkan orang, mungkin itu bisa jadi kita nggak sadar secara langsung kita kayak menghancurkan mereka kayak gitu. Padahal kan sebagai anak-anak Tuhan rasanya kita perlu menyikapinya kan dengan kasih ya, seperti itu. Aku setuju. Kalau misalkan kita membutuhkan, kita harus bijak ya, karena ada kecenderungan orang itu bakal lebih ingat apa yang buruk pernah mereka dengar gitu. Jadi misalkan mereka pernah mendengar sesuatu, kayaknya cenderung akan diingat orang daripada hal-hal yang mungkin berbau positif gitu ya. Jadi memang kita harus pakai lidah kita supaya lebih bijak. Betul. Ya karena memang hal-hal yang seperti itu ya kayak tadi dampaknya tuh besar gitu. Bahkan bisa melukai dan segala macamnya sehingga kalaupun nggak melukai secara langsung ya tapi mungkin melukai secara perlahan gitu. Orang terus mengingat keburukan kita sehingga kayak racun gitu ya. Racun kan biasanya agak lambat tuh prosesnya. Racun ya walaupun ada yang racun yang mematikan langsung mati setelah meminumnya gitu kan. Tapi ada yang pelan-pelan, by proses mungkin sakit dulu, terus makin habis pada akhirnya mati gitu ya. Jadi memang bisa juga kalau kita tarik bahayanya lidah tuh ya menyebabkan racun juga. Gimana ini menurut teman-teman di rumah? Sepi bahaya. Ya, aku Mbak Santi silakan. Ya, tadi kan kita ngomongin ini ya bahaya-bahaya gitu ya. Ya, aku pikir memang banyak gitu ya bahayanya kalau kita itu mengucapkan sesuatu yang buruk gitu ya. Tetapi firman Tuhan juga kasih ini ya, kasih insight juga ke kita gitu. Kalau kita
memperkatakan sesuatu yang benar, sesuatu yang baik, dan itu tepat pada waktunya, wah itu luar biasa juga dampaknya gitu. Ya, jadi kalau kita lihat di firman Tuhan tuh di Amsal 16 ayat 24, perkataan yang menyenangkan adalah seperti sarang madu, manis bagi hati dan obat bagi tulang-tulang. Jadi benar ya, kalau misal kita bisa memperkatakan sesuatu yang baik gitu ya, itu efeknya itu beneran bisa sampai membuat orang mungkin makin semangat, bahkan mungkin yang sebelumnya dia merasa kehilangan gairah hidup itu bisa jadi terdorong gitu ya, bisa bangkit gitu. Jadi aku pikir benar-benar lidah ini di satu sisi punya bahaya, tapi di satu sisi juga dipakai untuk bisa menjadi saluran berkat juga. Oke, Kak. Memang dari lidah yang sama, satu lidah yang sama, itu kita bisa membangun orang atau bisa menghancurkan orang ya tentunya ya dari lidah yang sama. Nah, dari tadi nih kita kan udah ngomongin nih bahayanya lidah itu seperti apa kalau dia tidak digunakan dengan benar. Nah, salah satu bahayanya tadi yang kita sempat singgung-singgung nih, kita kan cenderung untuk ngomongin orang lain dengan tidak benar. Kita mungkin gibah atau fitnah dan lain sebagainya. Nah, akhirnya di dalam komunitas kita, lingkungan kita, kadang itu kita secara nggak sadar itu kita terlibat dalam pembicaraan yang toksik nih. Mungkin kita sadar atau nggak sadar, atau kita terlibat di dalamnya. Nah, pernah nggak sih kayak kita itu ngalamin atau berada di dalam situasi yang seperti ini? Nah, gimana juga caranya kita nih bisa keluar dari situasi tersebut, dari pembicaraan toksik tersebut, dan khususnya sebagai anak-anak muda nih. Kan cenderungnya kalau anak-anak muda kan suka ya kalau ngomongin sesuatu, apalagi kalau gibah gitu ya. Gibah kan rasanya kayak semakin kita gibah kayak gitu, semakin kayak seneng gitu. Jadi kayak ada aja gitu, nggak pulang-pulang gitu tongkrongannya kalau ada bahan gibahan kayak gitu. Gimana nih? Ya, aku ya, kalau ada di satu kondisi di mana itu ada percakapan yang toksik itu pernah sih ya, pernah ngalamin gitu. Ya memang ini kalau kita cuman jadi pendengar aja ya waktu itu gitu ya rasanya kayak ini kok mulai nggak nyaman gitu ya. Jadi kenapa sih kok banyak kata-kata yang nggak baik gitu, misal kata-kata yang buruk gitu atau malah ngomongin orang lain tapi dalam sisi yang jeleknya aja gitu. Ya itu sebenarnya kayak tanda-tanda gitu ya, tanda-tanda ini percakapannya udah mulai toksik nih gitu ya. Memang cara yang paling aman itu sebenarnya diem gitu ya, nggak nanggepin gitu. Tapi kan ya mau nggak mau kan tetap telinga itu denger gitu ya, telinga denger ya itu mental pasti terpengaruh lah, mental terus juga emosi juga akan terpengaruh. Jadi ya menurut aku cara untuk bisa keluar ya itulah paling simpel mungkin mengalihkan topik pembicaraan atau mungkin kita kasih iklan apa gitu tapi kemudian gitu itu harapannya sih bisa gitu tapi kalau nggak bisa ya mau nggak mau tetap harus ini ambil keputusan untuk nggak ada di situ atau mungkin bisa membatasi interaksi aja. Jadi benar sih kata Mbak Santi tadi ya, memang kalau misalkan namanya juga kita hidup sama orang lain ya, kita makhluk sosial, jadi kita nggak bisa menghindari interaksi dengan orang lain, dan interaksi dari orang lain itu kadang-kadang memang tidak ekspektasi, ada yang ngomongannya baik, ada yang ngomong. Nah, jadi kita harus pinter-pinter memfilter nih. Tapi kalau kita terjebak atau teman-teman yang sering ngomongin hal-hal yang toksik ya, kita memang harus tegas juga. Jadi kita harus tegas kalau kan sudah mulai ini, kita harus tegas untuk udahlah, nggak usah ngomongin itu lagi gitu. Udahlah, kita nggak usah ngomongin hal-hal yang buruk lagi, kita ngomongin hal yang baik aja. Atau misalkan kita tegas ya udah, kita tinggal aja pergi gitu. Ya memang kelihatannya ya kayak wah anak ini nggak seru nih, ya nggak apa-apa. Tapi kan kita benar-benar melakukan hal yang baik. Ditambah lagi juga kita sebenarnya bisa memilih ya, bisa memilih mana yang baik, mana yang buruk. Jadi kalau misalkan kita bisa pilih yang baik ya lebih baik kita pilih yang baik, dan harus tegas itu tadi. Ya, oke teman-teman. Nah ini yang mau ku angkat juga dari komentar Bunio Shinosuke. Nah dia katakan waktu nongkrong sama teman kita ngomongin teman yang lain, pas kita pulang kita yang diomongin. Nah itu sering terjadi. Nah dan itu juga yang sering tidak
disadari gitu, baik kita masing-masing maupun banyak anak-anak muda. Kenapa? Karena kita rasa lingkungan kita toksik tuh ketika lingkungan itu kita tahu kalau lingkungan itu lagi ngomongin kita. Gitu. Tapi kalau lagi nggak ngomongin kita, kita merasa ya nggak toksik gini. Ini sepemikiran aja. Gitu. Ini satu circleku yang sama-sama lagi ngibahin orang gitu. Lagi dalam tanda petik nggak suka sama orang. Sehingga kita nggak sadar kalau kita di lingkungan toksik. Gitu. Nah itu lebih bahaya sih menurutku ketika kita merasa seperti itu. Karena kita hanya menganggap toksik itu ketika orang lain nggak suka sama kita. Sedangkan kita nggak memikirkan hal yang sama ketika kita nggak suka dengan orang lain yang padahal harusnya nggak boleh nggak suka dengan orang lain, tapi kita melakukan hal yang sama gitu. Jadi untuk keluar ya balik lagi, menurutku kesadaran diri itu yang sangat-sangat penting sih. Sadar diri dulu deh gitu. Apakah kita juga melakukan hal yang sama ketika mengatakan ini toksik, ini enggak gitu. Nah itu jangan-jangan kita ada di posisi tersebut, itu sih. Oke, aku nambahin ya. Ya setuju sih ya dengan Ray tadi gitu. Kadang malah nggak nyadar gitu ya kalau kita udah ada di dalam pembicaraan yang toksik dan ikut terlibat gitu. Itu memang susah gitu ya untuk sadar. Tapi kalau aku kurang tahu ya teman-teman pernah ngalamin nggak? Maksudnya kalau kita yang jadi orang yang diomongin di belakang gitu, pasti kan kita merasa sangat tidak enak gitu kan ya. Ya mungkin ketika pas kita ada di dalam kondisi kita jadi bagian orang yang gosipin, nah kita inget gitu ya, inget itu nggak enak gitu. Jadi mungkin itu bisa jadi refleksi atau cara kita menyadarkan diri kita untuk tidak ikut terlibat di dalam pembicaraan toksik ya, lebih ke lihat dampak-dampaknya gitu. Karena pembicaraan toksik itu dampaknya pasti akan ke diri kita sendiri maupun ke orang lain gitu. Itu sebenarnya sama-sama nggak baik sih dampaknya dua-duanya. Oke Kak, kalau menurutku menanggapi tadi ya yang kita bincangkan, mungkin itu bisa jadi salah satu filter juga dalam kita memilih lingkungan atau circle kita ya, atau komunitas kita, karena kadang nih anak-anak muda itu kan kalau kita nggak terlibat aktif di dalam gibah-menggibah itu kan kayak kata kadang-kadang itu dibilang kamu sok rohani, kayak kamu yang paling bener aja kayak gitu kan, kadang kita dibilangin kayak gitu nih, sehingga kita terdorong untuk kita jadi kayak mengikuti arus mereka kayak gitu. Nah maka dari itu kan kalau misalnya kita ngerti oh kayaknya di lingkungan ini kerjaannya nih cuma ngomongin orang doang nih kayak gitu, mungkin kita bisa mundur alon-alon kayak gitu ya. Mungkin kita bisa kayak tadi yang dikatakan kayak kita oke lah diem aja, lalu ya udah mundur alon-alon. Tapi ya kita tidak memutus pertemanan dengan mereka seperti itu. Jadi kita lebih membatasi diri kita supaya apa? Energi yang kita serap itu nggak yang negatif-negatif. Karena bagiku sendiri kalau kita itu misalnya dari hari yang mungkin kita seneng banget, happy banget, terus tiba-tiba kita ada di lingkungan yang mungkin sukanya ngomongin orang, terus yang dinilai itu jelek-jeleknya, itu bagiku kayak menyedot energi banyak kayak gitu. Jadi pulang-pulang itu kayak capek kayak gitu jadinya, menurutku ya. Nah kecenderungan kita tuh meresponi hal-hal tersebut karena seperti yang kakak admin muda berdampak podcast nih mengatakan sulit sih untuk menghindarinya. Kadang kita nggak sadar di dalamnya. Mulut diam tapi telinga mendengar. Sehingga kayaknya ada saraf yang nyambung di telinga dengan lidah gitu. Jadi ketika mendengar rasanya lidah ikut mau respon aja. Gimana Kak Intan? Angkat tangan tadi? Enggak. Nah ini ada satu pertanyaan menarik nih teman-teman yang bisa mungkin kita jadikan bahan diskusi juga dari Kak Yuda Christian nih. Nah Kak Yuda Christian bertanya, Kak apakah mendapat info terkait sesama kita meskipun belum tahu benar atau salah dengan tujuan untuk meminta bantuan mengoreksi orang tersebut, apakah itu termasuk ghibah? Karena kadang ketika dapat laporan dari anak-anak bina terhadap seseorang yang belum tentu benar atau salah, terus kita nyamperin orang itu untuk informasi, malah jadinya orang terluka seperti diomongin. Lalu gimana baiknya ya Kak? Terima kasih. Gimana menurut teman-teman? Ada yang
mau kasih solusi terlebih dahulu, silakan. Gimana menurut teman-teman dengan kasus ini? Kalau dariku dulu deh, nanti teman-teman silakan tambahin. Kalau menurutku, kita kan ya mendengar informasi tentu belum tentu benar atau salah ya, tapi kalau aku pribadi pernah di posisi itu, ada ya salah satu jemaat dulu gitu ya, itu menyampaikan hal-hal yang sepertinya negatif terhadap gembalanya gitu. Yang gembala juga. Nah itu banyaklah disampaikan ini itu. Tapi aku iyakan dulu, aku nggak ngapa-ngapain. Tapi ada satu momen aku ngobrol juga, bukan untuk mencari tahu secara langsung. Oh, ini kata ibu ini Pak Gembala gini ya, gitu ya. Nggak langsung aku gitu kan, tapi ya ngobrol aja dulu, mengalir, let it flow. Terus aku tanya-tanya tentang keadaan jemaat itu seperti apa. Jadi malah justru tak balik. Yang harusnya aku langsung tanya keadaan gembalanya atau target yang diceritakan, tapi aku tanya justru penceritanya, gimana sih keadaan penceritanya gitu. Nah itu baru masuklah ke cerita dari jemaat ini. Nah, itu baru nangkep dari dua sisinya. Nah, itu sih kalau dari teman-teman mungkin punya pengalaman yang serupa atau semacamnya. Silakan. Aku sih ya, kalau aku dulu pernah posisi yang jadi ada di Malang itu ada dua ya. Nah, Sorry agak hilang-hilang Mas Bias audionya. oh oke. Oh. Udah oke? Belum. Iya, coba. Oke. Ya. Oke. Nah, kalau dari aku ini kan katakan korban. Jadi aku pernah diomongin sama kayak itu bahwa aku itu melakukan aku pernah diomongin kayak gitu, tahunya itu setelah 1 tahun setelahnya. Jadi aku nggak melakukan rupanya kenal sebagai orang seperti itu pada terus lalu. Nah, yang waktu aku pertama itu ya, jadi kadang-kadang memang ya aku cuma ambil seperti itu ya, memang kadang itu orang-orang yang buruk tentang orang lain atau kita gitu ya, dibanding hal yang positif kayaknya ya, manusia harus. Tapi kalau kita ngomong sesuatu dan yang kayak aku nampakku buruk banget Malang pada saat itu gitu sih, itu ya. Pribadi aja. Gimana nih menurut teman-teman yang lain? Kak Intan mungkin, Mbak Santi mungkin dengan contoh kasus seperti itu. Kak Intan silakan. Menurut aku ya, ketika kita mendapatkan informasi, jika itu mungkin berkaitan dengan kita atau pelayanan kita, mungkin memang ada kalanya kita perlu mengkonfirmasi itu. Tetapi dengan tata bahasa yang tepat lah, dengan berhikmat lah. Tidak mungkin kita akan ngomong, aku denger loh dari ini, kalau kamu tuh gini-gini ya, seperti itu. Enggak dong, enggak seperti itu. Namanya kita mengadu domba. Nah, mungkin kita bisa tanya dulu seperti Kak Re kayak gitu. Kita tanya bagaimana tentang hidupnya, lalu mungkin kita setelah pembicaraan itu mengalir dengan enak seperti itu, kita mungkin baru ngomong, aku kok denger ya, maksudnya tanpa menyebutkan identitas, aku kok denger ya kamu seperti ini. Menurut kamu bener nggak seperti itu? Atau bagaimana sih sebenarnya, apa sih yang terjadi seperti itu? Mungkin kita bisa menggunakan tata bahasa yang seperti itu supaya orang yang diomongkan ini juga tidak tersinggung juga. Tapi bagaimana caranya kita sebagai mediatornya itu untuk tanya nih dari dua sudut pandang itu benar atau enggak. Kadang kan informasi yang kita dapat kalau udah dari katanya kan udah berbeda-beda ya kayak gitu, dari satu orang ke orang lain seperti itu. Makanya daripada katanya aku mau nih kayak
langsung konfirmasi ke kamu seperti apa sih, seperti itu. Mungkin kalau kita dengan menyampaikan dengan seperti itu, mungkin kemungkinan kecil mereka akan tersinggung. Mungkin kalau mereka merasa, loh aku kok diomongin sih seperti itu. Ya makanya aku mau mengkonfirmasi supaya tidak terjadi salah paham. Seperti itu sih menurutku. Betul. Oke. Aku ya. Ya, aku nambahin dikit ya. Ya, silakan Mbak Santi. Ya. Kalau menurut aku sih ini ya lebih ke memang mengajak ngobrol gitu ya. Dalam artian nggak langsung ke topiknya gitu ya, ngobrol santai-santai gitu ya. Dalam artian ya tetap berisi gitu ya. Jadi di satu sisi juga ini lebih banyak mendengarkan gitu karena aku pikir ketika entah orangnya itu punya masalah atau tidak, tetapi ketika mau mencari informasi ya lebih enaknya memang diajak ngobrol santai gitu ya. Tetapi diusahakan untuk memang orang tersebut yang menceritakan sendiri gitu ya, tanpa kita harus paksa-paksa atau kita harus apa namanya dia harus ngomong enggak ya. Jadi biarkan itu mengalir gitu dengan kita ngobrol dengan bersahabat. Karena aku pikir telinga kita yang terbuka dan hati kita yang mau mendengarkan, aku pikir bisa akan dapat jawaban gitu ya tanpa harus muncul kata aku mau mengkonfirmasi mulu gitu, enggak perlu gitu ya. Itu aja sih. Mantap. Oke. Kayaknya emang kita sebagai manusia itu gampang banget ya kalau misalkan udah ada hal yang toksik atau hal yang buruk itu kayaknya kita kayak orang masak itu nambah bumbunya kebanyakan gitu lah ya. Dan itu kayaknya udah alami banget untuk bisa kita terjerumus di hal-hal seperti itu. Itu kayaknya nggak perlu diajarin gitu ya. Tapi sebagai anak muda Kristen ya, apalagi kita yang udah percaya sama Tuhan Yesus, kita itu tuntut harus belajar untuk memperkatakan kasih. Dan itu sesuai dengan Alkitab tentu saja. Nah, itu wajib hukumnya. Susah nggak sih sebenarnya speak in love ini? Ya. Terigu ya teman-teman. Kalau ditanya susah, susah sekali pun. Karena seperti Kak Kristianeka bilang nih, mendengarkan dengan hati lebih sulit daripada dibandingkan dengan mendengarkan dengan telinga. Itu bagus sekali sih kata-kata itu. Dan termasuk juga dengan bahasa kasih kita, yaitu memperkatakan kasih itu. Karena kan kasih timbul dari hati ya, gitu kan. Ya seperti Kak Kristianeka bilang, mendengarkan dengan hati, artinya hati yang berbicara, kasihlah yang berbicara. Nah, makanya kalau dibilang sulit gitu ya sulit, tapi balik lagi standar kita sebagai anak muda Kristen kan Alkitab ya. Nah itu jadi ya kita baliklah ke Alkitab, kasih harus menjadi dasar ya kan. Dan di sisi lain Yakobus 1 ayat 26 sudah jelas mengatakan jikalau ada seorang yang menganggap dirinya ibadah tapi tidak mengekang lidahnya, ia menipu dirinya sendiri, maka sia-sialah ibadahnya. Ini satu ayat yang menarik bagiku tentang lidah, tentang pembicaraan, tentang speak ya. Nah itu menjadi peringatan lah untuk kita setidaknya. Kalau harusnya sih lidah itu kita kekang sehingga yang keluar tuh bukan hanya toksik saja, tapi benar-benar kasih itu yang muncul. Itu sih dari itu. Ya, dari aku ya. Karena ini temanya tentang ini ya, speak in love gitu. Susah enggak gitu ya untuk bisa melakukannya. Ya, aku pikir kata love itu sendiri dalam gitu ya. Love-nya kita sebagai anak-anak Tuhan tuh bukan love cinta biasa gitu ya, atau kasih yang biasa gitu. Tapi kasih kita itu kasih yang sumbernya itu dari Tuhan gitu. Dan seperti yang kita tahu, Kristus sendiri adalah Allah adalah kasih dan dia itu merelakan anaknya gitu ya untuk menebus kita itu kasih yang sangat besar gitu. Jadi kalau kita anak-anak muda Kristen mau bilang speak in love ya harusnya love-nya itu love yang berdasar pada kasih Kristus gitu yang sudah Kristus berikan ke kita dan itu kita alirkan gitu ya melalui perkataan kita, melalui perbuatan kita gitu. Jadi kalau kita mau bilang sulit harusnya sih enggak ya karena kan harusnya itu sudah ini ya karena kita apa namanya kita belajar firman Tuhan, kita mendengar firman Tuhan, bahkan kita mengalami kasihnya itu sendiri harusnya itu bisa natural gitu sih menurut aku. Harusnya. Oke, kalau dibilang sulit atau enggak speak in love,
Banyak sih tantangannya untuk kita nggak bisa ngomong dengan kasih seperti itu. Ya. Karena memang ada kecenderungan untuk kita mengeluarkan sesuatu atau melakukan sesuatu yang buruk. Tetapi sekali lagi, kan firman Tuhan sendiri udah katakan ya kalau jangan seorang pun menganggap engkau rendah karena engkau muda. Jadilah teladan bagi orang-orang percaya dalam nih perkataanmu seperti itu. Jadi ada nih kita kayak disuruh jadi teladan dalam perkataan kita. Dimana berarti kan ketika kita jadi teladan, berarti kan kita harus meneladani ya siapa? Kristus sendiri terutama seperti itu. Jadi memang itu agak susah dan itu menjadi tantangan kita apalagi anak-anak muda yang sukanya kadang masih diombang-ambingkan seperti itu dalam pergaulan kita. Tetapi sekali lagi jika kita gagal nih, misalnya hari ini kita gagal untuk memperkatakan kasih, kita nggak bisa menjadi teladan dalam perkataan kita, oke, besok coba lagi. Kalau gagal, coba lagi, seperti itu. Yang penting kita sadar nih bahwa kita, oh hari ini kayaknya aku ngomong sesuatu yang menyakitkan deh. Aku rasanya ngomong sesuatu yang nggak benar. Nah, kita harus sadar dulu. Ketika kita sadar, baru kita bisa memperbaiki. Makanya kan kita semakin diperbarui untuk menjadi gambaran Kristus seperti itu. Itu sih menurutku. Nah itu juga yang sering dirasakan anak-anak muda untuk coba lagi itu yang udah malas kayaknya susah berat gitu, udah gak usah coba lagi. Anak-anak muda lebih senang memulai hal baru daripada harus coba ulang gitu. Mending ganti. Nah termasuk dalam speak in love ini gitu. Kalau mengatakan kasih sulit ya yang mudah aja lah gitu ya, dan selalu itu malah semakin mengakar mengikat anak-anak muda sehingga semakin sulit juga gitu. Tapi menarik yang dikatakan Kak Intan juga tadi bahwa teladan kita Yesus Kristus. Di sisi lain banyak sekali contoh tokoh-tokoh lain juga yang menunjukkan bagaimana kata-katanya tuh penuh kasih banget. Yang aku soroti adalah Rasul Yohanes gitu. Ketika khususnya menulis surat Yohanes, surat 1 Yohanes itu banyak sekali perkataan-perkataan kasih yang lemah lembut, meskipun dengan ada teguran-tegurannya pun rasanya tuh kasih banget gitu. Gak tahu kalau teman-teman baca 1 Yohanes itu gimana merasakannya, tapi rasaku seperti itu sih. Jadi masih banyak sekali tokoh-tokoh yang memang selalu memperkatakan kasih, dan ini harusnya jadi teladan kita gitu. Itu sih. Ya, nambahin dikit. Oke. Oke. Kak Bias. Ya, oke. Jadi kalau ngomongin soal susah apa enggak, ya pasti jawabannya susah ya, karena hal yang baik itu memang susah untuk dilakukan, karena nature kita untuk melakukan hal yang buruk itu kayaknya lebih besar gitu, dibanding kita harus melakukan sesuatu yang baik, dan itu memang sudah nature kita. Ya. Nah, tapi kita harus tetap berusaha untuk bisa melakukan yang terbaik dari apa kita tahu. Nah, tadi Kak Intan sempat nyinggung ya bahwa yang penting kita sadar dulu. Nah, benar, kita harus sadar dulu bahwa misalkan kita salah nih, oh kali ini aku salah, besok kita harus memperbaiki lagi. Oh sekarang aku salah lagi, kita harus perbaiki lagi. Jadi menyadari bahwa kita melakukan hal yang salah itu adalah salah satu langkah pertama untuk kita bisa speak in love itu, dan kita bisa memperbaikinya hari lepas hari. Itu sih. Ya, nambahin dikit ya. Memang ada tantangannya gitu ya untuk bisa melakukan speak in love gitu. Ya, tapi aku pikir bisa juga ini ya, kita mendengarkan dengan baik gitu. Kadangkala dengan mendengarkan dengan baik, tadi ini ya, siapa tadi Christian ya, tadi bilang mendengarkan dengan hati itu lebih sulit gitu ya. Ya, mendengarkan dengan hati, mendengarkan dengan telinga, ketika bisa melatih itu juga ya, itu akan bisa menolong kita ini ya, lebih bisa untuk speak in love, aku pikir itu. Karena kan kita juga jadi memahami gitu ya, memahami orang lain juga gitu, bagaimana dia, bagaimana keadaannya. Betul. Ya oke ya teman-teman. Nah itulah seperti yang teman-teman semua sudah katakan, kalau memang seharusnya kita harus terus memperkatakan kasih dan jangan lelah gitu teman-teman. Itu kuncinya. Terus coba, terus berusaha, dan yaitu sebagai wujud kita sebagai anak-anak Tuhan, anak-anak Kristen yang telah merasakan kasih dari Allah, ya harusnya kita memperkatakan kasih juga. Sulit gitu, tapi bukan tidak bisa. Tidak ada yang tidak bisa
gitu ya, meskipun sulit. Gitu. Itu sih tambahan sedikit. Ya, ya sulit. Terus apalagi tadi, coba lagi. Tadi ada clue-clue yang penting. Tapi kita harus tetap semangat gitu ya, walaupun speak in love sulit, tetapi kita harus mau coba lagi dan ini ya kita harus belajar gitu ya untuk bisa speak in love itu dalam kehidupan kita sehari-hari gitu. Ya sebagai anak-anak Tuhan ya mau nggak mau ya, karena kan kita memang hidup kita sudah ini ya sudah diberi sama kasih, sudah diberi kasih Tuhan. Terus kita juga hidup kita harus bisa menyalurkan itu juga gitu melalui perkataan kita. Ya, cuman ini sih aku perlu ide dari teman-teman juga gitu. Kadang-kala kan kita gagal gitu ya. Oh, gagal untuk bisa speak in love gitu. Tapi kita ya jangan Ya. menyerah gitu ya. Coba lagi gitu. Nah, ada nggak sih ide dari teman-teman gitu supaya kita itu bisa speak in love setiap hari gitu dalam kehidupan kita, entah di keluarga, di komunitas maupun di tempat kerja sekalipun. Ya, teman-teman mungkin bisa bagikan tipsnya. Dari aku dulu, mungkin yang hal paling mudah yang bisa kita lakukan adalah coba kita berpikir dulu sebelum kita melakukan sesuatu. Sebelum kita bicara gitu ya. Jadi kita pikirkan dulu apakah kata-kata yang akan kita ucapkan ini akan menyakiti orang lain, atau kata-kata ini akan menjadi berkat buat orang lain, atau kata-kata ini mungkin bisa menjadi dampak yang besar buat orang lain, entah dampak negatif atau dampak yang positif ya. Tentu saja kita maunya dampaknya yang positif buat orang lain. Jadi kita harus berhati-hati dan kita harus benar-benar berpikir dulu sebelum kita mengucapkan sesuatu ke orang lain. Jadi kita harus benar-benar memikirkan apa yang mau kita ucapkan ataupun apa yang mau kita perbuat dalam kehidupan kita. Gitu sih. Itu mungkin hal kecil, simple, tapi mungkin bisa kita, kalau misalkan kita terapkan itu bisa jadi tuntunan buat kita semua. Oke, kalau dari aku sendiri, mungkin belajar untuk memberikan afirmasi positif terhadap orang-orang yang mungkin kita jumpai atau kita sedang mungkin kita lagi chattingan atau telepon dengan dia seperti itu. Mungkin ketika kita bertemu dengan dia, hari ini outfitmu keren deh, seperti itu. Kamu terlihat bersinar deh, seperti itu. Atau ketika kita ingin menegur orang lain atau memberikan saran kritik kepada orang lain, mungkin kita bisa ungkapkan dulu hal positif dulu. Tadi kamu udah keren loh ngelakuin ini, kayak gitu. Mungkin lain kali seperti ini ya, diperbaiki, seperti itu. Mungkin dengan kita memberikan afirmasi positif terhadap orang lain terlebih dahulu, itu meningkatkan apa ya, rasa energi positif juga bagi orang itu, seperti itu menurutku. Ya. Yang paling utama dalam kesemuanya itu adalah jujur itu teman-teman. Gitu. Jangan sampai positifnya doang, tapi apa yang negatif nggak keluar. Negatif dalam artian masukan-masukan gitu ya. Apa yang benar-benar dilihat kurang itu lupa dikatakan gitu ya. Karena ya jatuhnya toksik juga nanti kalau hanya positif gitu ya. Toxic positivity gitu. Nah itu perlu hikmat dan kebijakan kita. Tapi yang utama tips untuk speak in love gitu ya jujur tadi. Terus ibarat gini teman-teman, kalau teman-teman pernah bawa mobil gitu, kita sebelum keluar mobil pasti cek semuanya termasuk rem, tekanan ban dan segala macam. Nah, itu menjadi hal yang baik yang bisa kita lihat dan kita lakukan sebelum kita keluar rumah berjumpa dengan banyak orang atau bahkan sebelum keluar kamar ketemu orang rumah. Gitu. Pastikanlah diri kita siap, diri kita dalam keadaan baik, gitu ya. Dan semuanya intinya fit lah secara rohani khususnya. Sehingga ketika menghadapi orang yang berbeda atau menghadapi mungkin orang yang nggak suka atau omelan-omelan mungkin kita bisa meresponnya justru dengan kasih, bukan juga dengan amarah, bukan dengan magian dan segala macamnya. Itu sih. Ya, kalau dari aku sih ini ya tipsnya juga bijak gitu ya dalam menggunakan kata-kata gitu ya. Entah kita mau menegur, entah kita mau menasihati atau kita mau menyampaikan sesuatu gitu. Terus juga jangan lupa tadi itu ya kasih ya sebagai dasar kita di dalam kita berkomunikasi. Terus juga kalau memang sesuatu itu benar, tetapi akan sangat sulit untuk diterima oleh orang lain, ya tetap kita mempertahankan kebenaran itu dan disampaikannya dengan cara yang bijaksana gitu. Jadi kebenarannya tetap bisa disampaikan,
dan orang lain itu juga bisa menerimanya dengan baik juga. Itu sih kalau dari aku. Betul. Jadi kalau ngomongin speak in love itu bukan berarti kita tidak boleh atau kayak kita ngomongin orang ya. Maksudnya kita itu bisa juga speak in love itu artinya kita bisa menggunakan mulut kita itu juga untuk menasihati orang lain. Mungkin kita agak sedikit marah gitu. Ya kita ungkapkan tapi dengan cara yang baik. Jadi kita nggak kebawa emosi, tapi kita bisa menggunakan kita jangan sampai emosi yang kita gitu. Jadi gunakan mulut kita itu dengan lebih bijak, bukan berarti kita memuji terus seperti Bung Ray tadi bilang memuji terus nggak ada kita kayak ngomelin atau lain sebagainya. Tapi justru speak in love ini mengajar kita untuk saling menasehati satu sama lain. Jadi kalau ada yang memang salah, ada yang dia mungkin menyakiti orang lain, ya kita gunakan mulut kita juga untuk menasehati orang lain. Gitu. Kan malah kita lihat sesuatu yang buruk terus kita diam aja karena kita beranggapan nggak maulah nanti kalau aku ngomong dia tersinggung dan lain sebagainya. Nah itu juga adalah tugas kita untuk bisa menasihati orang lain tapi dengan cara yang benar supaya orang itu nggak sakit gitu kita ngomong gitu sih. Betul. Ya, ini ada pertanyaan dari Kak Yuda Christian ya. Ini menarik sih. Kak bicara soal mendengarkan dengan kasih dan menegur dengan kasih. Gimana caranya bisa mendengarkan anak bina yang terus-terusan jatuh dalam tanda kutip ya di dalam kesalahan yang sama dan bisa menegur dengan penuh kesabaran. Karena terkadang ketika terjadi rasanya pengen ngomel tapi nggak boleh gitu ya. Dan ini dijawab oleh Kak Evi Broto, masa nggak boleh ngomel gitu ya. Jadi speak in love bukan berarti nggak boleh tegas. Jadi ngomel bagi saya salah satu cara menunjukkan bahwa I care ya, saya peduli gitu ya. Saya sendiri setuju sih, jadi ngomel bukan berarti nggak boleh ya. Selama ngomel itu adalah untuk bisa menyatakan sesuatu yang benar ya, tidak apa-apa gitu ya. Yang penting kita tidak punya tendensi untuk menyakiti orang lain, tapi menyampaikan kebenaran dan sesuatu itu bisa menolong orang tersebut untuk menjadi lebih baik. Ya, bagiku ngomel dengan dasar yang jelas itu jauh lebih baik dibanding berpura-pura kasih. Seolah-olah lembut gitu, kasih yang pura-pura dengan kata-kata yang lembut, kata-kata yang manis, tapi justru tidak ada dasarnya. Ya, jadi seperti yang Bu Evi bilang sepakat banget kalau tegas gitu. Jadi tegas tuh bukan berarti penuh amarah, dengki, benci gitu, enggak. Tapi ya karena kasih, balik lagi gitu. Nah, jadi perlu pandai-pandai sih. Kapan sih kita harus tegas? Kapan sih ketika khususnya membina anak binaan ya, siapapun itu gitu. Itu kita harus kira-kira, oh ini kayaknya sudah parah, perlu dipertegas gitu. Atau dengan cara-cara yang lain gitu. Intinya kalau bagiku kenal targetnya juga sih gitu. Sehingga bisa dengan cara yang tepat gitu. Ya, silakan. Aku dari aku Kak. Kalau mendengarkan dengan kasih dan menegur dengan kasih, terus dikatakan ya gimana bisa menegur dengan penuh kesabaran gitu. Kan cenderungnya kita sebagai para pemimpin mungkin yang dipercayakan Tuhan untuk memimpin atau menjadi mentor dari anak-anak bina kita, ya maka dari itu kita butuh kasih Tuhan itu loh tadi untuk menghadapi mereka itu dengan sabar. Namanya juga kita manusia berproses. Semua orang pasti berproses dengan jatuh bangunnya. Nah, kembali lagi kepada tujuan kita menegur itu untuk apa? Kalau menegur untuk kebaikan, ya sudah lakukan tentunya dengan cara yang tepat seperti itu. Kalau misalnya dia sekali, 2 kali dihalusin, mungkin kayak jatuh lagi, ya nggak apa-apa. Kayak gitu. Makanya kayak kita kadang kala perlu tegas dalam sesuatu hal. Bukan berarti tegasnya kita itu marah-marah, maki-maki dia seperti itu supaya dia sadar. Enggak. Coba obrolin, sampaikan aja fakta-fakta yang ada atau resiko-resiko ketika dia jatuh seperti itu. Jadi kita ajak dia brainstorming seperti itu. Mungkin ketika kita bisa ngajak ngobrol dia, itu mungkin bisa membantu untuk si anak bina itu sadar seperti itu. Maka dari itu kita butuh sih kemampuan dari Tuhan untuk bisa menyalurkan kasih itu, karena ya kita sebagai manusia ada batas kesabarannya ya Kak ya. Jadi tentunya apalagi
manusia-manusia yang kesabarannya selembar tisu dibagi dua lagi seperti itu. Jadi butuh kesabaran ekstra, kemampuan dari Tuhan seperti itu. Ya, betul. Nah, ini ada satu tanggapan dari Unio. Lebih baik teguran yang nyata-nyata daripada kasih yang tersembunyi. Betul, itu adalah kuncinya. Dan Bu Evi juga nyambung. Pokoknya dasarnya kasih Yesus Kristus. Menolong seseorang melihat kasih Kristus di dalam kita. Itu betul sekali, dan waktu kita terus berjalan, teman-teman. Saatnya kita undur diri, kita dipisahkan oleh waktu. Menarik sekali ya malam hari ini obrolan kita, teman-teman. Banyak insight baru yang aku pribadi dapatkan, dan harapannya teman-teman di rumah yang menyimak dan juga bahkan ikut berdiskusi pun merasakan hal yang sama. Ada berkat baru yang didapatkan atau mungkin disegarkan kembali melalui diskusi kita. Nah, sebelum kita berpisah nih teman-teman, aku rindu dari teman-teman berikan closing statement dulu ya. Masing-masing teman-teman silahkan berikan closing statementnya dari Mas Bias, terus Kak Intan, terus nanti aku Mbak Santi terakhir. Silahkan. Oke, dari aku dulu ya. Jadi ya seperti pepatah yang bilang, mulutmu harimaumu. Itu sih, jadi kita gunakan mulut kita itu dengan bijak, itu aja. Mantap. Oke, Kata-kata hari ini Kak Intan. Oke, kata-kata hari ini kata-kata hari ini adalah dari lidah, seperti yang saya katakan tadi, dari lidah yang sama kita bisa memilih untuk membangun seseorang atau menghancurkan seseorang. Jadi kita harus belajar kapan harus berbicara, kapan kita harus menahan diri dari berbicara. Karena ketika kita diam atau menahan diri dari berbicara, sebenarnya itu memampukan kita untuk melihat dan mendengar situasi di sekeliling kita seperti itu. Dan ketika kita setelah berdiam diri dan kita mulai mengamati, kita akan lebih bijak di dalam dan mampu mengatakan apa yang perlu kita katakan di saat yang diperlukan. Seperti itu. Cukup kata-kata hari ini. Terima kasih. Mantap. Oke, dariku teman-teman, aku mengutip kata-kata Christian, mendengarkan dengan hati, dan hati kita harus penuh kasih Kristus. Itu menjadi kunci untuk kita speak in love, memperkatakan kasih yang dari Tuhan, kasih Kristus. Semangat untuk belajar memperkatakan kasih. Dari Mbak Santi, silakan. Ya, jangan lelah untuk mencoba speak in love, terapkan speak in love tiap hari, speak in love yang berdasar kasih Kristus. Dah. Amin. Thank you ya Mbak Santi, Kak Intan, Mas Bias, semuanya teman-teman di rumah juga yang sudah ikut memberikan komentar, ikut berdiskusi. Terima kasih banyak. Kita jumpa lagi di minggu depan dengan topik yang masih seputar love, yaitu My Love Story with God. Ya, kita akan bersama-sama cerita, sharing bagaimana perjalanan kita dengan Tuhan. Nah, minggu depan di hari yang sama, di jam yang sama, di platform yang sama, dan juga di akun yang sama dari Sabda Resources. Follow supaya nggak ketinggalan informasinya. Kita tutup diskusi kita malam hari ini. Mas Bias boleh berdoa. Oke, mari kita berdoa. Allah Bapa di surga, terima kasih pada malam hari ini kami boleh berbicara yang bersama, berbicara dengan kasih, dan terima kasih juga buat teman-teman yang sudah merespon pada malam hari ini, yang sudah menonton pada malam hari ini. Siapapun yang menonton acara pada malam hari ini boleh terberkati dengan pembicaraan yang kita lakukan di malam hari ini. Dan kami akan kembali ke aktivitas kami masing-masing, kiranya Tuhan lindungi dan berkati kami masing-masing dari aktivitas kami masing-masing. Kristus kami. Amin. 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 Thank you banyak teman-teman. Sampai jumpa minggu depan lagi. Salam for God. I love you.